Hai semua, perkenalkan aku Anastasia BNKR dengan NIM 22S10032. Di video kali ini saya akan menjawab 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah jelaskan secara ringkas ide-ide mendasar dalam video dokumenter Jalan Terang Menuju Kematian. Lalu yang kedua adalah apa yang dimaksud narasumber dengan kematian harmonis? Bagaimana cara mencapai kematian tersebut? Dan yang ketiga adalah jelaskan makna keselamatan setelah manusia mati menurut agama dan keyakinanmu. Dan bagaimana cara manusia mencapai keselamatan tersebut, lalu berikan kutipan kitab sucinya. Dan di akhir video nanti saya juga akan berdoa untuk keselamatan jiwa-jiwa. Lalu jawaban dari pertanyaan pertama adalah ide-ide mendasar dari video tersebut. Saya menemukan ada 7 ide mendasar. Yang pertama adalah kita perlu sadar bahwa kematian adalah fase di mana semua organisme pasti akan melewatinya, dan oleh karena itu kita juga perlu memiliki pola pikir bahwa kematian adalah titik kesempurnaan hidup di mana kita bersatu dengan Allah. Lalu yang kedua adalah bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menuju kematian. Caranya adalah hidup dengan penuh kasih, tidak terikat dengan hal duniawi, juga berdoa dengan tulus untuk mencari kehendak Allah. Biasanya kalau dalam agama Katolik diselingi juga dengan doa rosario, dan kalau di agama Islam juga dengan sholat 5 waktu dan juga sholat tahajud. Lalu yang ketiga adalah kita tidak perlu takut dengan kematian, karena kematian adalah pintu masuk ke alam baka. Nah, kalau dalam agama Katolik, tahap untuk bisa masuk ke dalam surga itu yang pertama adalah melewati api penyucian. Nah, di api penyucian ini arwah-arwah atau jiwa-jiwa yang dipanggil Tuhan akan diampuni dosa-dosanya, dibersihkan dari dosa. Lalu setelah itu mereka akan masuk ke surga dan bersatu dengan Allah. Lalu yang keempat adalah sungguh-sungguh hidup dalam panggilan Allah, hidup dengan penuh kasih sayang dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Tuhan. Yang kelima adalah jangan pernah terikat dengan hal duniawi seperti kekayaan, pasangan hidup, jabatan, dan lain-lain. Lalu yang keenam adalah kita dibutuhkan untuk mendoakan mereka yang sudah dipanggil oleh Allah. Nah, lalu yang ketujuh adalah di sini membahas juga mengenai santet, dan biasanya orang-orang yang lebih rawan untuk terkena santet adalah orang yang emosional, karena ketika mereka emosional kesadaran mereka itu tidak penuh. Oleh karena itu, supaya kita nggak kena santet, kita harus bisa hidup tenang, rajin berdoa, dan juga hidup penuh dengan kasih. Lalu jawaban dari pertanyaan kedua adalah kematian harmonis menurut Romo Saptaka selaku narasumber di video tersebut adalah 1. Kematian normal tidak aneh-aneh, ada persiapan. Nah, persiapan yang dimaksud di sini adalah jiwa raganya itu benar-benar siap. Lalu cara kita untuk mencapai kematian tersebut adalah hidup penuh kasih, sesuai dengan kehendak Allah, dan juga tidak terikat pada hal-hal duniawi. Lalu makna keselamatan setelah manusia mati menurut agama Katolik adalah terbebaskan dari belenggu dosa dan menang atas kuasa maut, sehingga memperoleh kehidupan yang kekal bersama dengan Kristus. Lalu cara manusia untuk mencapai keselamatan menurut agama saya, ini agama Katolik, adalah beriman kepada Yesus Kristus Sang Juru Selamat, karena dialah yang mengalahkan maut, dialah jalan kebenaran dan juga hidup. Selain itu, cara yang kedua adalah kita sebagai manusia harus berusaha untuk hidup benar sesuai dengan kehendak Allah. Dan terakhir adalah kutipan kitab suci yang saya ambil dari Injil Matius 7 ayat 21 yang berbunyi, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Lalu di akhir video ini saya akan mendoakan saudara-saudara saya dan juga jiwa-jiwa yang telah dipanggil oleh Tuhan. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat malam Bapak di surga. Terima kasih untuk semua berkat-Mu di hari ini, dari pagi hingga malam hari ini. Terima kasih untuk nafas kehidupan, kesehatan, waktu untuk kuliah, makanan, minuman yang Bianca boleh terima di hari ini. Tuhan, malam hari ini Bianca akan berdoa untuk saudara-saudara Bianca, ataupun mungkin teman-teman Bianca yang telah Kau panggil. Kiranya Kau berkati mereka di surga dengan kebahagiaan kekal. Kau ampuni dosa-dosa mereka, terima mereka dalam surga-Mu ya Tuhan, dan juga berkati mereka agar bisa menjadi pendoa bagi kami yang masih berjuang di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat-Mu di hari ini, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih.